Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat waktu, kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa terus beraktivitas untuk kebaikan dan manfaat kita di dunia dan di akhirat. Kembali kita mengkaji kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan kita masih berada pada bahasan tentang bab yang ke-20, yaitu masalah tafsir Al-Quran, mengangkat surat Al-Anfal ayat 24. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan, ajakan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian. Dan seruan Allah, wahyu Allah, petunjuk Rasulullah SAW itu adalah yuhyikum, bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bisa memberikan batasan, penghalang antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sungguh kalian akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita bahas hari ini adalah bahasan tentang antara manusia dengan hati, di mana di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Allah menyebutkan keutamaan dari ketaatan kepada Allah, keutamaan dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yuhyikum. Ketaatan itu akan memberikan kehidupan buat kita. Yang hidup apa? Bukankah kita sudah hidup? Ya kan? Kan sudah hidup. Kalau taat dikasih kehidupan, loh kita kan sudah hidup. Memang kalau nggak taat langsung mati semua gitu kan, kosong dong dunianya kan gitu ya. Maksudnya kehidupan di sini apa? Hati. Nah disinilah antara manusia fisik dengan apa? Dengan hati. Ya, ada apa di antara keduanya? Manusia yang memang hidup sekarang dengan hatinya. Nah, inilah yang akan dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim, antara manusia dengan hatinya. Ya. Padahal dibaca di bagian yang C di halaman 218.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala. C. Kehidupan hati. Sebagaimana jasad manusia tidak memiliki kehidupan sebelum malaikat utusan Allah meniupkan roh bagi jasad tersebut, maka demikian pula yang berlaku pada roh dan hati manusia. Ia tidak akan hidup sebelum Rasulullah meniupkan roh wahyu yang disampaikannya kepada beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. An-Nahl ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yulkir ruha min amrih ala man yasha'u min ibadih. Dialah yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Al-Mu'min ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Asy-Syu'ara ayat 52. Ya, barakallahu fiik. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bicara tentang manusia dengan hatinya. Jadi antara manusia apanya? Fisik. Ya, antara manusia yaitu fisiknya dia dengan hati yang ada di dalam tubuh manusia itu. Membuat sebuah persamaan di sini. Di mana fisik manusia itu ketika sudah sempurna penciptaannya, yaitu di dalam rahim ibunya, dia tidak akan bisa hidup kecuali Allah meniupkan roh di dalam tubuh manusia itu sendiri. Ya. Seperti apa roh itu? Wallahu ta'ala a'lam. Dengan roh itu, maka manusia ini bisa hidup. Begitu pula manusia ini akan mati ketika rohnya itu diambil kembali oleh Allah. Ketika rohnya sudah tidak ada. Oke? Nah, di dalam tubuh manusia ada yang namanya hati. Mudghah, segumpal darah kecil dia. Disebut mudghah karena memang dia yamdaghuhul insan. Disebut mudghah karena memang seukuran kunyahan seseorang kalau makan. Ya. Yamdagh itu ngunyah. Jadi ukurannya itu seukuran sekali kita makan. Kecil berarti. Itulah hati. Nah, hati manusia ini pun sama ibarat fisik manusia ini. Di mana fisik akan hidup ketika ditiupkan roh. Begitu pula hati. Hati ini akan hidup. Kapan? Kalau ditiupkan rohnya juga. Apa rohnya hati? Nah, kalau rohnya fisik berbentuk makhluk yang Allah ciptakan untuk itu. Ya. Seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kalian tentang hakikat roh, itu urusan Allah hakikatnya. Yang jelas roh itu ciptaan Allah yang ditaruh di dalam tubuh manusia agar dia bisa
hidup. Nah, lalu di sini ada hati. Bagaimana caranya hati ini juga hidup? Paham? Allah sebut di sini di ayat yang An-Nahl 12, kemudian Al-Mu'min 15, kemudian Asy-Syura 52, Allah sebut dengan roh juga. Bahwa hati ini bisa hidup dengan rohnya juga. Tapi roh yang khusus. Ketika roh ini masuk ke dalam hati itu, maka saat itu hatinya hidup sebagaimana fisik manusia ini akan hidup. Apa rohnya hati? Rohnya hati adalah wahyu. Berarti isinya hati ini adalah apa? Wahyu. Ketika wahyu itu masuk ke dalam hati, berarti hati ini ibarat memiliki apa? Ibarat memiliki roh. Sehingga hatinya hidup. Begitu pula sebaliknya, jiwa manusia, fisik manusia akan mati ketika rohnya hilang. Begitu pula hati ini akan mati ketika rohnya, yaitu wahyu itu akan hilang dari dirinya. Paham jamaah? Paham bu? Nah, coba lihat kembali di ayat ini. Allah menyebut wahyu itu dengan roh. Yunazzilul malaikata, Allah yang menurunkan malaikat. Berarti turunnya kemana? Membawa apa malaikat ini? Bawa roh. Ruh. Cuman terjemahannya nggak disebutkan. Malaikat datang bawa roh. Yang dimaksud roh yang dibawa malaikat ini apa? Wahyu. Jadi Allah menamakan wahyu itu dengan nama roh. Padahal wahyu itu untuk siapa? Untuk fisik atau untuk hati? Paham sekarang? Di ayat yang kedua di surat Al-Mu'min 15 sama, yulqir ruha min amrihi, Allah yang menurunkan roh, disebut roh lagi di sini, atas perintah dari, untuk diturunkan kemana? Hati. Kemudian ayat yang ketiga, Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini lebih tajam. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu. Siapa mu di sini? Rasulullah SAW. Apa itu wahyu ini? Ruh, atas perintah dari Allah. Berarti Allah sebut di ayat-ayat ini wahyu dengan sebutan apa? Dan Allah bilang, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum adanya roh, yaitu wahyu ini yang masuk ke hatimu, kamu tidak tahu apa-apa. Udah ngerti. Walakin ja'alnahu nuran. Nah, setelah ada roh di dalam hati, yaitu wahyu ini, maka saat itulah hatimu akan bercahaya. Berarti cahaya ini apa? Buah dari adanya roh di situ. Paham, Bu? Pak? Ya. Paham alur berpikirnya ya. Allahu Akbar. Jadi hati ini hidup sebagaimana layaknya jasad kita pun bisa hidup. Berarti orang hidup butuh apa? Dan di bahasan yang B kemarin, orang hidup butuh apa? Kata Ibnu Qayyim butuh dua. Butuh apa? Butuh jasad, sama butuh apa? Hati. Jasad untuk apa?
untuk menikmati duniawi, kan gitu kan? Dia bisa menilai, oh ini yang bagus buat saya, ini. Roh berarti untuk apa? Hah? Untuk iman dan ketaatan. Berarti ketika hatinya hidup, maka jasadnya tidak hidup hanya untuk dunia. Paham? Tapi ketika hatinya itu tidak berisi roh, berarti hatinya jadi apa? Mati. Minimalnya hatinya sakit karena nggak ada rohnya. Ketika hatinya sakit, maka jasadnya sibuk dengan dunia. Paham? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu kita bilang begitu sama dia. Udah bencana sudah buat kamu. Nah, dari situlah Allah bilang, kalau begitu kamu sama kambing apa bedanya? Kan gitu kan? Ulaika kal an'am. Kayaknya kayak binatang ternak. Jadi kembali ke sini. Agar hidup itu bermakna, nah, bahasa orang motivator. Agar hidup bermakna. Caranya gimana? Menyibukkan diri dengan yang fisik atau menyibukkan diri dengan hati? Hah? Kenapa kok hati, Pak? Tahu jawabannya? Harus ada ketaatan. Kenapa kok harus hati kita sibukkan? Hah? Karena fisik? Karena fisik hidup. Karena fisik itu sudah hidup. Dan karena fisik sudah dijamin, Pak. Orang hidup pasti dijamin apanya sama Allah? Hidup sejahteranya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya nggak butuh kalian ngasih makan saya. Saya nggak butuh harta kamu. Saya yang ngasih kamu. Nah, berarti fisik yang dihidupkan oleh Allah dengan roh, berarti Allah apa? Allah jamin. Kelangsungannya Allah jamin. Ketika Allah lahirkan monyet, pasti Allah akan kasih pisang dan pasti akan ada pohon. Ya kan? Berarti yang kita butuhkan apa di sini? Hatinya pas. Karena yang bersifat kauni itu ya ini alam ini duniawi, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau yang bersifat dini, syar'i, iman, itu belum pasti terjadi. Karena itu terjadi dengan apa? Usaha kita. Paham? Jadi fokusnya di mana? Hatilah. Ditambah lagi, hati ini penggeraknya. Penggerak semuanya. Jadi disinilah yang dibahas bahwa hati pun butuh hidup gitu loh. Jadi jangan kita ini sibuk untuk ngidupin fisik. Memang iya hidupin fisikmu, tapi yang lebih utama untuk prioritas adalah menghidupi hati. Bagaimana kita menghidupi hati? Makan, minum, vitamin, nutrisi. Tidak. Menghidupi hati itu dengan wahyu. Menghidupi hati dengan wahyu. Apa itu? Belajar Quran, mempelajari Al-Quran, tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kalau mereka nggak mau belajar, nanti hatimu mati loh, ditutup loh sama Allah, dikunci loh.
Jadi sinilah fokusnya kita harusnya jemaah. Mempelajari Quran, mempelajari hadis, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dipelajari apa? Wahyu. Bukan yang dipelajari ilmunya orang, tapi yang dipelajari wahyu. Quran, Rasulullah SAW, para sahabat juga orang. Iya memang orang, manusia, sahabat. Cuman sahabat itu tahu aina nazal wa fi man nazal. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami tahu setiap ayat yang turun. Di mana ayat itu turun, berkaitan dengan siapa dan apa ayat itu turun, pasti kami tahu. Tabi'in juga tahu mereka dari siapa? Sahabat. Dan inilah yang disebut dengan kalangan as-salaf. Kita belajar dari mereka. Nah inilah yang menjadikan hati ini hidup. Nah kalau dengan yang lainnya, dengan ilmu-ilmu yang lain, bahaya, bisa mati. Karena ilmu-ilmu yang lain itu hanya sebatas untuk menghidupi apa? Fisik. Salah? Enggak. Tapi ada yang lebih penting. Inilah hidupnya hati ini yang harus kita perhatikan, dijaga benar-benar gitu ya. Makanya doanya apa? Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada lagi doanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi, ya Allah berikan pada jiwaku, hatiku ketakwaan. Zakkiha, bersihin hatiku, bersihin dari kotoran. Engkau zat yang paling bisa membersihkan hati, karena engkau penolongnya, kau yang berkuasa. Ini yang disajikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian beliau bicara berikutnya tentang buah. Kalau hati ini sudah hidup dengan wahyu, dengan belajar Quran, belajar hadis, maka apa hasilnya? Nah, itulah yang disebut di surat Asy-Syura ayat 52. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Tapi kami jadikan wahyu, yaitu roh tadi itu cahaya. Berarti buahnya muncul apa? Cahaya di dalam hatinya. Betul, dilanjutkan. Pada ayat-ayat tersebut, Allah menganalogikan wahyunya dengan roh dan cahaya. Darinya pula dipahami bahwa kehidupan dan cahaya kehidupan itu bergantung pada tiupan Rasul Allah. Lihat ini. Dan cahaya kehidupan itu bergantung pada tiupan Rasul Allah. Maksudnya tiupan Rasul itu apa? Tergantung bagaimana kita belajar petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tiupan, bukan nunggu Rasul datang ke pintu rumahmu, bukan nunggu Rasul SAW datang ke kamarmu, lalu dia mengatakan, mbahku semalam duduk sama Rasul, iki wong ndak waras jamaah. Kalau ini ndak waras, kalau ini ndak waras ini. Ya, telepon rumah sakit jiwa. Ya, semalam duduk sama Rasul sambil minum teh. Kenapa nggak ngomong pisang goreng sekalian, sama risol, sama combro sekalian, ngomong kamu di situ, biar lengkap gendengmu sekalian. Ya, na'udzubillah ya. Ngomong ketemu sama Rasul dalam kondisi sadar, na'udzubillah. Jadi bukan yang dimaksud dengan tiupan di sini adalah apa? Wahyunya, wahyu Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi hati ada roh tergantung dengan apa? Seberapa besar kita belajar Quran, seberapa besar kita belajar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah roh kita, dan buahnya disitulah cahaya yang ada di dalam
hatinya. Berapa watt cahaya kita? Berapa watt cahaya yang ada di hati kita tergantung pada tingkat seberapa besar kita belajar Quran dan Sunnah dan seberapa besar kita amalkan. Itu cahaya yang di hati kita di situ. Fadhal. Baik malaikat Jibril alaihi salam maupun manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang memperoleh tiupan kedua utusan Allah ini berarti telah mendapatkan dua kehidupan, lahir dan batin. Kedua tiupan, maksudnya tiupan apa ini? Maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril, satu Al-Quran. Terus petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasul SAW, berarti ini yang kedua. Jadi siapa yang mempelajari dua ini, berarti itulah rohnya dia, dan itu pula, sebesar itu pula cahaya yang ada di dalam hati dia. Allahu Akbar. Kemudian lahir maupun batin. Kalau batin berarti apa? Hati. Lahir berarti apa lahir itu? Fisik. Jadi seberapa besar roh yang ada di hati kita tergantung tingkat yang tadi. Seberapa besar kualitas cahaya yang di hati kita, seberapa besar yang tadi. Lalu di situ pula akan berpengaruh pada perbuatan kita. Ya kan? Seberapa besar ketaatan kita kepada Allah dan seberapa besar ketaatan kita kepada Rasul dipengaruhi oleh apa? Roh dan cahaya yang ada di dalam hati. Paham? Sama-sama duduk di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang satu Abdullah bin Ubay dan yang satu sahabat yang lain. Siapa yang melakukan ketaatan secara utuh kepada Rasul? Sahabat. Lah ini Abdullah bin Ubay? Tidak. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada roh. Berarti di hatinya tidak ada cahaya. Walaupun dia punya penampilan yang rapi, penampilan yang bagus, walaupun dia duduk di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap Allah mengatakan, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik seperti Ibnu Ubay ini para pembohong-pembohong semuanya. Surbannya bisa 5 meter. Putih, wah sudah luar biasa. Senyum, wah manisnya pol sudah. Dahsyat. Tutur katanya, waduh, tepung kalah halus. Oh, tepung kalah halus tutur katanya sudah. Halus sekali mau. Enak didengar, sangat enak didengar. Ya, tetapi semua itu hanyalah sekedar apa? Kebohongan semata. Ya, kenapa? Karena hatinya tidak ada rohnya. Berarti hatinya gelap gulita, nggak ada cahaya. Inilah bahayanya. Ini namanya musuh dalam kandang. Oke, tafadhal lanjutkan. Sebaliknya, siapa saja yang memperoleh tiupan malaikat Al-Quran, tetapi tidak memperoleh tiupan Muhammad, nggak belajar sunnah, maka ia hanya mendapatkan salah satu kehidupan lahiriah saja. berarti timpang, mencong, Pak. Miring, terus? Namun tidak mendapatkan kehidupan batiniah. Ya, miring dia nggak dapat ya. Jadi harus ada apa? Dua-duanya. Harus belajar Al-Quran, harus belajar hadis. Menganggap saja orang-orang yang mengatakan bahwa dia mendapat petunjuk langsung dari Allah. Umpamanya dapat petunjuk langsung dari Allah lewat tidur atau lewat di balik sebuah batu.
atau lewat di bawah sebuah pohon, ya, yang ada di sebuah lembah, atau dia apalah alasan dia mendapatkan wangsit bahasa kerennya, atau dia mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, tetap ini tidak dikatakan orang yang hatinya punya roh dan cahaya. Anggap, ini dianggap ya, anggap benar ya, anggap benar. Kenapa? Karena roh itu akan ada, cahayanya pun akan muncul kapan? Ketika dua-duanya ada pada diri kita. Ya. Allahu Akbar. Ya. Apakah berarti kalau punya apa itu buat masak nasi itu apa? Magic jar. Apakah berarti berarti kalau ada magic jar ada nasi? Belum tentu. Apakah kalau ada beras terus berarti Anda bisa makan? Enggak, berarti harus ada dua-duanya. Nasinya taruh, berasnya taruh di magic jar, baru di situ ada roh namanya. Hiduplah Anda, tinggal ngambil piring. Ya, lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha." Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Lihatlah ayat ini, ayat yang mulia ini jemaah. Coba kita urai satu-satu ya, dari ayat awaman. Awaman, coba lihatlah. Man, kalau ada seseorang kana mayyita, sebetulnya orang itu mati. Ada orang dia mati. Oke, paham? Wajah fa'ahyainahu, lalu kami yang menghidupkan dia. Ada orang mati, lalu kami yang menghidupkannya. Setelah hidup, waja'alna lahu nura. Setelah hidup, kami kasih dia cahaya. Nah, dengan cahaya, mati, hidup, dikasih cahaya, kan gitu kan? Maka hasilnya apa yang keempat? Yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Ini satu tipe model. Model yang kedua, kaman mathaluhu fi dhulumat. Apakah tipe yang pertama ini sama dengan tipe yang kedua, di mana dia mati, Allah nggak ngasih hidup dia, Allah biarkan dia mati. Berarti hidupnya berada di dalam kegelapan-kegelapan. Allah tidak bilang kegelapan, tapi Allah bilang kegelapan-kegelapan. Laisa bi kharijin minha, dia tidak akan bisa keluar dari kematian dan kegelapan ini. Nah, apakah orang dua model manusia yang seperti ini sama di dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Berarti yang dimaksud mati ini mati apanya? Barakallahu fikum. Wes mati hatinya, Pak. Hatinya mati, lalu Allah yang hidupin. Berarti hidup menghidupkannya dengan apa tadi? Dua, Quran sama sunnah Rasul. Hidup dia. Ketika dia hidup, berarti dia punya cahaya. Ketika dia punya cahaya, disitulah dia menjadi manusia yang memiliki dua komponen, jasad, roh yang hidup. Inilah lahirlah innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul. Ini the best manusia. Fadhal, dilanjutkan penjelasannya. Dalam ayat ini
Allah menggandengkan antara cahaya dan kehidupan bagi orang yang mengikuti kitabnya, sebagaimana dia menggandengkan antara kematian dengan kegelapan bagi orang yang berpaling dari kitabnya. Ibnu Abbas dan seluruh ahli tafsir berpendapat, maksud ayat ini ialah, dahulu dia merupakan orang yang kafir dan sesat, lalu kami memberinya petunjuk. Paham sekarang? Paham ya? Alhamdulillah. Terus? Selain itu, ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kutipan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak ini. Antara lain, 1. Ia berjalan di tengah-tengah manusia dengan membawa cahaya, sedangkan orang-orang lainnya berjalan dalam kegelapan. Dengan demikian, perumpamaan antara dirinya dan mereka adalah seperti kaum yang berjalan dalam kegelapan malam sehingga mereka tersesat tidak tahu jalan. Sedangkan ia berjalan dengan membawa cahaya yang menerangi jalan sehingga ia dapat melihat jalan. Bahkan ia bisa melihat hal-hal yang perlu diwaspadai di jalan tersebut. Paham? Paham ya dengan penjelasan yang tadi? Terus? 2. Ia berjalan di tengah orang-orang dengan membawa cahaya, sehingga orang-orang pun mengambil cahayanya untuk menyinari jalan mereka, karena mereka memang membutuhkan cahayanya. Paham di sini? Apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Yang pertama, cahaya menerangi siapa? Dirinya. Yang kedua, menerangi orang. Ingat nggak masih kecil-kecil dulu Pak? Pulang dari nonton layar tancap di kampung kan, pulang malam kan, gelap ya, gelap gitu, terus lewat jalanan yang serem gitu, kita nungguin apa? Nungguin motor lewat, bener kan? Berhenti di pojok, nungguin motor lewat, ya kan? Ada motor lewat, tunggu, ngapain? Bareng pulang, bareng. Motor lewat, kita yang lari. Ini cerita zaman dulu, pulang nonton layar tancap kan gitu ya. Sampai rumah ditungguin pakai sapu sama ibu. Ya, ini nggak tahu itu masalah tancap. Ini tahunya masa-masa ya milenial, hujan bubar. Nah, jadi yang kedua, udah gitu lewat rumah apa? Orang Belanda lagi. Saya masih tahu dulu zaman kita dulu tempat saya. Lewat rumah orang Belanda yang banyak anjingnya. Udah gelap, banyak anjing lagi, udah komplit deh. Begitulah gambaran kehidupan ini sebetulnya ya. Jadi cahaya menerangi dirinya sendiri. Dia juga bisa menerangi siapa? Orang lain yang ingin mendapatkan cahaya itu. Karena ada orang yang nggak mau dengan cahaya itu. Ya udah, dia tetap berada di dalam apa? Kehidupannya. Dia bisa menerangi orang di sekitarnya. Seperti penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah di tempat yang lain tentang orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang memiliki kebaikan pada dirinya. Kenapa? Karena dia dengan puasanya menjaga tutur katanya, menjaga perbuatannya. Sehingga orang yang berpuasa akan baik buat dia. Dan orang yang akan di sekitarnya pun akan menikmati keindahan dia. Yaitu apa? Menikmati tutur kata dia yang baik. Menikmati perbuatan dia yang baik. Ini contohnya. Dan seterusnya. Akan menikmati orang ini cahayanya dia. Dia pedagang. Dia akan menikmati ketika dia berdagang, berbisnis dengan orang ini. Dengan kejujurannya, dan kebaikannya. Suatu hari ini cerita dulu nih. Naik motor saya. Depan Jatinegara. Macet parah. Akhirnya saya masuk ke dalam pasar. Tembus-tembusnya jalan Jatinegara yang seberang sono. Ya kan?
cuman modal bayar Rp1.000 kan gitu kan. Dek saya lewat situ, lewat muterin kan banyak tukang buah-buahan, pas muter di dalam situ. Nah di situ waktu itu lagi musim-musimnya jeruk yang kecil-kecil itu, awal-awal dulu muncul. Santang itu sama daunnya seger, dia itu awal-awal muncul itu dulu itu. Wah enak banget nih kayaknya nih jeruk, mampirlah di situ. Mas beli jeruknya mas, berapa? Sekian kilo. Oh iya, ditimbang lah sama dia. Anak masih di motor. Habis timbang selesai apa saya berdiri parkir motor. Ini Pak sekian. Saya jawab, Mas, ini jangan-jangan nyampe di rumah nggak sekilo, tapi 8 on. Saya bilang begitu, saya nyeletuk. Ini 8 on kali. Dia lagi nunduk cari kembalian duit. Saya ngomong gitu, diangkat kepalanya. Pak, mohon maaf. Saya alhamdulillah sholat. Saya tak rela masuk ke perut anak saya barang haram pasti. Bengong saya. Ya Allah, ada berapa orang ini yang kayak gini di pasar? Iya kan? Jadi orang dagang sama mereka, apa itu? Dapat cahaya juga di sebelahnya kan? Nyaman, tenang dia. Karena hatinya dia ada rohnya, sehingga ada cahaya di hati dan ada cahaya di perbuatan lahirnya dia. Semua orang sekitarnya akan menikmati apa? Sehingga ini yang dimaksud yamsi bihi finnas. Dia hidup di tengah masyarakat dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya sunnah. Kita dengarkan azan dulu.
Iya. Bagaimana kalau ada seseorang yang cahaya ada pada dirinya, tapi orang yang di sekitar dia, bahkan orang yang di samping dia pun tidak merasakan cahaya itu. Gimana? Paham maksudnya? Berarti seperti seseorang yang rajinnya ibadah, tetapi orang lain tidak menikmati manfaat dari ketaatan dia. Hah? Berarti yang salah siapa? Nggak paham ya, bingung ya. Contoh deh, pernah seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, innali jarah, saya punya tetangga perempuan, rajin sholat malam, tahajud, rajin puasa sunnah. Tetapi tetangganya tidak pernah merasa nyaman untuk tinggal bertetangga dengan dia. Karena apa? Mulutnya level 50. Hah? Wih, level 50 mas. Ada yang level 100 mas. Dahsyat. Rasulullah SAW bilang apa? La khaira fi. Nggak ada kebaikannya ini orang. Ia finnar. Dia masuk neraka. Ya. Dia bisa. Jadi akidah yang benar, menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang benar, pasti cahayanya itu buat dia dan cahayanya juga buat orang lain. Begitulah jemaah. Jadi buat orang lain juga. Makanya Allah bilang apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi cuma dapat lapar sama haus sama begadang malam tok, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla bihi. Karena dia nggak pernah ninggalin akhlak tercela. Masih ada akhlak tercelanya. Nggak bisa, ada kemunafikan dalam jiwanya. Ini maksudnya di situ. Jadi orang nggak nyaman sama dia. Ya. Sampai ada orang bilang, mending beli sama orang Chinese deh, daripada Pak Haji. Ya, yang salah bukan hajinya, bukan syariatnya, orangnya yang error, ya kan? Inilah jamaah, inilah roh hati. Ya. Roh hati kalau ada ngeluarin cahaya. Cahayanya pasti bermanfaat buat dia dan bermanfaat buat orang sekitarnya. Subhanallah. Terus yang ketiga, terakhir. 3. Ia berjalan pada hari kiamat kelak dengan membawa cahaya untuk melewati titian yang menuju surga. Sementara orang-orang kafir dan munafik tetap berada dalam kegelapan, kemusyrikan, dan kemunafikan. Berarti yang ketiga ini cahaya di mana? Di mana? Di akhirat nanti. Nah, ada ayat terang-terangan di sini Allah mengatakan di surat Al-Hadid ayat 12. Coba Anda lihat di handphone. Surat Al-Hadid ayat 12. Ketemu? Sudah? Lama ya. Wah, kalau lomba kalah. Udah? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Dikit-dikit kita terjemahin. Hari itu, yang dimaksud hari itu ini apa?
kiamat nanti. Taro, kalian melihat. Melihat siapa? Al-mu'minina wal mu'minat. Melihat orang-orang beriman, laki dan apa yang kita lihat dari mereka? Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, dzalika huwal fawzul azim. Apa yang kalian lihat dari mereka? Cahaya-cahaya mereka itu muncul. Ini terjemahan saya ya. Cahaya-cahaya mereka itu muncul. Mereka dari badannya mengeluarkan apa? Cahaya beneran gitu loh. Cahaya-cahaya. Nah, kalau dalam bahasan kita tadi itu cahaya di sini maksudnya apa? Hidayah, petunjuk gitu loh, yang bisa membedakan mana susu, mana air asin, kan gitu kan? Mana madu, mana rebusan gula Jawa, gitu kan? Dia bisa membedakan itu dengan cahaya di hati. Nah, cahaya di hati itu nanti di hari kiamat akan muncul berbentuk cahaya, memang bentuk cahaya. Cahayanya akan muncul. Di mana cahayanya? Baina aidihim, di depan dia. Jadi kayak orang bak senter gitu. Gelap gitu, bak senter. Ya. Maka cahaya itu muncul di mananya? Depan kan? Nah, kita bak senter. Tapi depan saja. Enggak. Wa bi aimanihim. Di sebelah kanannya, sebelah-sebelahnya akhirnya mengeluarkan cahaya juga. Busyrakumul yaum, malaikat bilang inilah kabar gembira di hari ini buat kamu. Jadi munculnya cahaya pada orang-orang ini itu merupakan tanda kabar gembira buat dia bahwa dia bakal masuk. Dia punya cahaya kok, enak jalan ke surga. Apa itu? Jannat, itulah surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kalian kekal di sana, itulah kemenangan yang besar. Kebalikannya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Hari itu orang-orang munafik laki dan perempuan akan mengatakan kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman tadi yang punya cahaya itu. Apa? Unzuruna naqtabis min nurikum. Bagi dong cahayanya buat kita. Ini terjemahan bebas saya ya. Kata orang beriman, dirji'u wara'akum. Enak aja lu, sana pergilah. Faltamisu nura, cari cahaya sendiri. Ya sudah nggak bisa. Dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, cahaya ini muncul pada orang-orang beriman. Di depan dia bercahaya, di sekitar dia bercahaya. Kapan? Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Dan juga ada yang mengatakan pula di padang mahsyar, dan juga ketika melewati sirat. Berarti hari kiamat itu gelap. Hah? Gelap, kuburan gelap, cahayanya dari mana? Amalnya ini, imannya ini, ketaatan dia Al-Quran dan Sunnah ini. Kemudian, dan seberapa besar cahaya itu? Bihasabi a'malihim, sesuai dengan amalnya cahayanya. Lalu beliau menyebutkan di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud di ayat ini. Cahaya itu sesuai dengan amalan-amalan mereka di saat mereka melewati sirat. Ada cahaya seorang mukminah, cahayanya dia itu seluas gunung. Ada orang yang cahayanya seperti pohon, pohon kurma. Gede seperti pohon kurma. Ada seseorang yang cahaya seperti orang yang lagi berdiri. Ada seseorang yang cahayanya paling rendah, paling kecil cahayanya dia.
Yaitu apa? Cahayanya dia hanya muncul dari jempolnya dia saja. Terkadang mati, terkadang cahaya itu hidup. Mungkin pernah sholat atau pernah sedekah dia sebenarnya. Ya, na'udzubillah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dari sahabat Junadah bin Umayyah dan menyebutkan jalur periwayatan. Innakum maktubun, kalian itu, nama-namamu itu sudah dicatat di sisi Allah. Allah sudah nyatat kalian dengan nama-namamu sekalian. Ini. Semua catat, nama saya catat semua. Wasimakum wa hulakum, dan ciri-ciri fisik kalian sudah ada. Nih fulan, nizar, cirinya begini. Wa najwakum wa mujalasakum, dicatat. Oh, ini kalau sendirian, sepi, suka begini. Oh, ini kalau duduk sama teman-temannya suka begini. Ketika hari kiamat, Allah panggil, fulan, ini cahayamu. Fulan, ini cahayamu. Ada orang lain dipanggil, fulan, kamu gak punya cahaya. Subhanallah. Jadi cahaya itu apa? Sesuai dengan Imam Dhahhak mengatakan, tidaklah ada seorang pun melainkan dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Ketika melewati sirat, orang-orang munafik itu berada dalam kegelapan, dia tidak memiliki cahaya. Ini pandangan yang lain. Jadi yang hanya memiliki cahaya sampai bisa berjalan melewati sirat siapa? Orang beriman. Begitulah seterusnya. Ada beberapa riwayat-riwayat yang lain. Subhanallah. Ada yang mengatakan cahaya di depan, yang di samping dia tadi itu sebelah kanannya itu adalah catatan amalnya. Jadi cahayanya di depan, sebelah kanannya catatan amalnya dia. Nah, kalau kita lihat dengan riwayat yang lalu, bahasan yang lalu, bahwa setiap orang akan memiliki apa? Saksi dan apa? Malaikat, kan? Ya, berarti ketika dia berjalan dengan cahaya, ada malaikatnya yang menjadi saksi dan ada satu lagi malaikatnya yang beri apa? Catatan. Nah, kalau munafik, orang yang berbuat syirik, ya gelap. Nah, disitulah banyak ayat mengatakan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang nolong orang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju. Dan luar biasa penjelasan yang lalu bahwa cahaya itu Allah sebutkan selalu satu. Sedangkan kegelapan selalu disebut di Al-Quran dengan bahasa apa? Kegelapan-kegelapan. Maksudnya apa? Ternyata penyebab seseorang berada dalam kufur syirik itu banyak. Sebabnya banyak. Sebab kegelapan itu banyak sekali. Nah, inilah bahasan kita tentang antara tubuh manusia dan hati. Inilah komponen kalau manusia mau hidup. Ya. Tubuh butuh roh, hati juga butuh apa? Butuh roh juga. Cuman rohnya hati adalah wahyu dan sunnah Rasul SAW. Ketika kita menyerap, mengambil, mempelajari, akan ada roh dan akan muncul cahaya. Seberapa besar roh dan cahaya tergantung pada tingkat usaha yang kita miliki. Lalu orang-orang sekitar kita pasti akan menikmati cahaya yang ada di sekitar itu, jika memang dia benar-benar mengamalkannya. Dan di akhirat pun dia akan memiliki cahaya itu sesuai dengan apa yang dia pelajari dan dia amalkan. Ya, semoga Allah meneguhkan hati kita semuanya untuk tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan tertulis. Semoga Allah memberkahi dan meridai Imam Ibnu Qayyim, Ustadz dan keluarga serta jamaah semua di sini. Amin. Allahumma amin. Ustadz, tolong apa namanya? Berikan nasihat tentang meninggalkan sesuatu karena Allah. Saya baru meninggalkan pekerjaan di industri tambang untuk berusaha jujur kepada Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Saya ambil contoh umpamanya. Si fulan kerja di tempat A. Ya. Kemudian dia resign dari tempat itu. Lalu dia pindah ke tempat B. Ya. Nggak lama dari tempat B resign lagi, pindah ke tempat C. Tanya temennya, keluarganya, kenapa lu kok pindah? Ya, di sono gajinya kecil, nggak enak. Di B terlalu berat kerjaannya, nggak kuat saya. Gajinya sih lumayan sih, bagus. Di B itu bagus, cuman gak kuat saya, terlalu kerjaan fisik terlalu menyita. Ini yang C, nah ini C ini bagus nih, kerjaan bagus, ininya standar lah. Oke, pertanyaan saya, dia meninggalkan pekerjaan ini karena apa? Karena dua. Satu, karena cari imbalan. Ya kan? Dia cari imbalan. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan pekerjaan B karena imbalan? Bukan. Karena apa? Mencari keselamatan diri. Saya nggak kuat. Ya, saya bisa remek badan saya sehat, nanti keluarga saya dan sebagainya. Dia mencari apa? Keselamatan diri dari keburukan. Ini dua orang yang ini, si fulan ini. Si fulan lagi bilang gini, ini temennya yang satunya. Dia resign dari tempat pekerjaan. Kenapa? Ya karena di sana saya pindah ke tempat B aja deh. Kenapa kamu pindah resign ke B? Ya di sana saya bagian pekerjaan ini bagian untuk menghubungi klien-klien. Jadi suka harus ketemuan di restoran, di kafe, terkadang dan nggak jarang juga harus menyiapkan hotel buat dia. Paham kan maksudnya kan? Ya kan? Ya. Tapi kerjaannya sih biasa, kontraktor atau ini tambang, tapi bagian saya ini. Saya minta dipindahin ke yang lain, nggak dikasih. Akhirnya saya resign aja deh. Saya pindah ke B deh. Di B apa kamu? Ini enak B. Ya walaupun gaji saya nggak seperti itu, tapi saya merasa tenang di sini. Apa bedanya si fulan ini sama yang pertama tadi? Kalau yang ini dia meninggalkan pekerjaannya karena apa? Karena di situ maksiat. Ada suap, ada suap-suapan di situ banyak suap-suapan nasi. Ada suap, ada suap-suapan juga. Ya kan? Kalau sudah check-in hotel kan suap-suapan. Ya. Nah lah, ini bahasa yang umum lah kan gitu kan. Ada suap juga, ada suap-suapan, macam-macam. Dah kuat saya, dah kuat. Maksudnya nggak kuat ini apa? Kan enak, makan enak. Ya kan, kerjaan nggak sulit, cuma tinggal negosiasi, pinter-pinteran ngomong. Nggak capek kan? Mobil disiapin, fasilitas bagus. Ada uang jalan, uang kantong, dan sebagainya kan banyak duit. Iya sisi itu enak, tapi sisi akhiratnya yang kagak enak. Dosa, takut masuk neraka.
Dia pindahin aja. Berarti dia meninggalkan pekerjaan karena apa? Maksiat. Ini yang karena Allah nih. Ini yang karena Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di Majmu' Fatawa, dia bilang, inilah orang yang cinta karena Allah. Adapun tipe yang pertama, dia bukan orang yang cinta karena Allah. Tapi orang itu cinta kepada selain Allah. Apa selain Allah itu? Dunia. Dia pindah ke sana hanya untuk mencari apa? Imbalan atau untuk mencari keselamatan diri. Dua hal ini berbeda. Orang yang pertama tidak dikatakan sebagai orang yang cinta sama Allah, kata beliau. Sedangkan orang yang kedua, inilah orang yang cinta karena Allah. Dia melihat, oh ini maksiat, tinggal sama dia. Kenapa? Karena yang dia cari adalah keridhaan Allah. Ini Allah nggak suka ini. Allah benci sama yang ini. Suap sama suap-suapan ini benci Allah. Apalagi di sini banyak jualan tape. Wah, tambah nggak suka, Pak. Terus pikirin sendiri lah, Bu. Seneng dia di sini. Ya kan? Mending di sini jualan singkong. Kotor, jorok, dibersihin dulu di rumah, kan gitu kan? Dia meninggalkan ini karena apa? Karena Allah tidak suka sama ini. Karena Allah benci sama ini. Saya takut akan azab. Nah, pindahlah dia. Ini cinta karena, nah ini bedanya. Meninggalkan sesuatu karena, jadi yang tahu siapa? Ya innamal a'malu, ya Anda sendiri. Bukan orang lain. Orang lain cuma ngelihat, oh ini fulan pindah ke sono, ini pindah. Wallahu a'lam. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kiatnya untuk mendapatkan qalbun salim? Apa sih artinya qalbun salim? Yang selamat bersih? Bukan. Hati yang selamat. Salim, hati yang selamat. Kalau qalbun salim, nah, yang bersih. Qalbun salim berarti hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kekufuran, selamat dari syirik, selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, selamat dari maksiat-maksiat, selamat dari itu sehingga hatinya menjadi hati yang salim. Saat itu menjadi hati yang sahih, sehat hatinya. Jadi bagaimana untuk menjadi hati itu? Ya itu tadi, selamatin diri kita dari bentuk-bentuk kekufuran, berbagai macam bentuk syirik, tinggalkan itu yang namanya bid'ah-bid'ah, tinggalkan yang namanya maksiat-maksiat. Lah disitulah hati kita yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu harta, kekayaan, jabatan, semua nggak manfaat. Nggak manfaat. Wajah cantik, rajin skincare, nggak rajin skincare, rajin salon, nggak rajin salon. Udah deh sama deh. Nggak manfaat semua. Ya, yang selamat siapa? Illa man atallaha, seseorang yang datang menemui Allah dengan qalbun salim, salim. Sehingga hatinya sehat. Nah, ini yang manfaat nih. Kinclongnya ini yang bercahaya nih. Ya kan? Cahaya. Cahayanya bagus itu. Nggak redup tuh. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Semoga Allah meneguhkan hati kita semua untuk tetap berada di atas Quran dan Sunnah. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita dan memberikan keselamatan buat kita dunia dan di
akhirat nanti, dan semoga ilmu kita bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.